Oke, sekilas memang film ini terlihat seperti film-film Natal super duper generik yang selalu kita temukan di setiap tahunnya. Dengan aktor yang bertabur bintang, apalagi kalau ini udah bukan bertabur bintang lagi, ini udah super duper mega bintang, bos ya. Dan kalau kalian udah ngeliat trailernya sekilas, Garcia? What the hell? Should we do the thing? film ini memang terlihat seperti film-film yang dibuat sama Netflix atau Disney Plus. Tipe film yang recehan, sekali lewat, yang cuman pas lagi Natal keluar gitu ya, buat jadi hiburan, tontonan keluarga. That's it. Sebenarnya nggak masalah sih buat gua. Tapi ya, yang jadi masalah kita di sini, kalian bisa tebak budget dari film ini berapa? 100 juta US dollar? Salah. 200 juta US dollar? Salah. You ready, John? It's fucking 250 million dollars. How? How? I don't know. Gini loh, Deadpool and Wolverine aja budgetnya itu 200 juta US dollar. Why the hell on earth lu berani bikin film recehan kayak beginian yang budgetnya di atas Deadpool and Wolverine gitu? Gue bener-bener gak dibikin habis fikri gitu sama otak Hollywood belakangan ini. Logika dasar gue mengatakan kalau misalnya lu pakai budget 250 juta US dollar untuk bikin film recehan kayak begini, boro-boro bisa untung. Nutup modal aja udah syukur menurut gue gitu. Kalau lu pengen nutup modal dengan budget 250 juta US dollar, artinya lu harus mendapatkan 500, at least ya 500 juta US dollar anjing. Itu buat tutup modal. Kalau lu pengen untung, lu harus dapetin at least 800 juta US dollar. How? I don't know. Ya, menurut gue sih selalu ada kemungkinan ya. Kita nggak pernah bisa menutup kemungkinan gitu ya. Kita nggak bisa melampaui Tuhan. Bisa aja mau 5%, mau 1%, pokoknya ada kemungkinan. Cuman menurut gue yang jadi masalah adalah kemungkinan tersebut bisa terjadi kalau misalnya ada mukjizat selevel gol tangan Tuhannya Maradona. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Suki nonton, skip, belum. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian, Timothy Fidialo. Kita masuk di segmen review. We got snowman. Ya, film Natal selalu identik dengan karakter Sinterklas. Siapa yang nggak tahu sosok legendaris yang satu ini? Udah banyak banget film yang menceritakan Sinterklas dari berbagai macam perspektif. Mulai dari yang sangat-sangat membumi, realistis, yang penuh emosional. Kayak misalnya film Klaus, gue inget banget. Dimana Sinterklas ternyata dulunya adalah tukang buat mainan. Bahkan sampai ke sebuah cerita yang begitu fantasi sekalipun yang menceritakan Santa Claus itu adalah salah satu dari The Guardians yang selalu menjaga anak-anak kecil supaya bisa terus punya harapan dan selalu bisa berimajinasi di film The Rise of the Guardians. Dan kali ini di film The Red One ini kita akan ngeliat Sinterklas dari perspektif yang berbeda lagi nih. Yang menurut gue ini sangat-sangat menarik karena nggak pernah terpikirkan sama sekali di otak gue kalau misalnya Sinterklas itu adalah sosok yang nge-gym. Let's go, Abby. Yeah, got it. Yang berotot gitu. Makanya pemilihan J.K. Simmons sebagai sosok Sinterklas di film ini menurut gue udah pas banget. Karena J.K. Simmons tua tapi ototnya gokil bos. Suka nge-gym dia. Dan ini sebenarnya adalah ide yang sangat-sangat menarik. Karena memang kalau misalnya kita pikir secara logika ya, logiknya Santa Claus harusnya adalah sosok yang atletis gitu, yang berotot. Kenapa? Karena dia harus datengin setiap rumah di dunia ini ketika Natal, harus ngirimin hadiah ke anak-anak dalam kondisi yang gak boleh ketahuan sama orang-orang saat malam hari ya. Ya masa gendut gitu kan, pakai kacamata gitu, udah kayak kakek tua bangka gitu kan. Ya itu yang selalu kita lihat kan gambaran mengenai Sinterklas. Tapi ya secara logika di film ini menurut gue menarik sekali. Dan ada satu scene yang justru ditaruh di bagian paling akhir film, yang menurut gue scene tersebut lah yang justru menjadi scene terbaik dari seluruh film ini gitu. Tapi malah ditaruh di paling belakang, yang menurut gue
sebenarnya menarik sekali kalau misalnya kita lihat dari awal-awal sistem kerjanya Sinterklas itu seperti apa. Dijamin semua orang yang nonton film ini di awal langsung ke hook gitu, langsung bakal suka sama karakter Sinterklasnya, dan dia diculik di film ini. Itulah premis utamanya gitu kan. Nah sayangnya sistem kerjanya Sinterklas ini baru dikasih lihat di bagian akhir, dimana ternyata dia itu ala-ala kayak Mission Impossible gitu, dengan lagu scoring musik ala-ala heist, dengan kabelnya dari satu cerobong asap ke cerobong asap lainnya, dengan cara yang begitu atletis. Makanya dia nge-gym olahraga, karena ya itu dia harus ngirimin hadiah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Dan gue suka banget dengan penggunaan teknologi-teknologi yang bener-bener digabung dengan unsur magic, magisnya itu keren parah. Kayak peri-perinya nanti lu bisa ngelihat kalau misalnya si Sinterklas ini misalnya lagi naik di terobong asap nih, terus dia keinjek lampu, misalnya satu lampu aja yang pecah, terus didetek sama peri dari atas tuh pakai teropong, langsung dibenerin gitu, satu lampu diganti sama yang baru gitu, supaya anak-anak nggak ada yang tahu kalau ada Sinterklas yang naik dari atas gitu ya. Makanya dia nggak pernah kedetek, nggak pernah ketahuan sama sekali kalau Sinterklas itu bener-bener ada. Tapi ya dia beneran ada, dan dia yang ngirimin hadiah. Itu keren banget. Lu harus nonton di bagian akhir film ini sih. Ya sebenarnya tuh film ini punya potensi untuk nge-explore mitologi dari Eropa yang berkaitan dengan Natal. Kayak misalnya ada satu karakter di film ini yang namanya Krampus gitu, yang diperlihatkan sebagai makhluk setengah kambing, setengah iblis, yang dimana makhluk ini dikenal sebagai makhluk yang selalu menghukum anak-anak ketika Natal. Dan setahu gue ya, gue pernah baca dulu pas gue masih bocil banget di perpustakaan sekolah gue, dimana Krampus ini tuh dulu emang partneran sama Santa Nikolaus dari Mira, ya si Santa Claus ini gitu. Yang dimana di film ini agak dirubah kayaknya ya, katanya mereka saudara ternyata. Artinya apakah Sinterklas bukan manusia, dia juga makhluk yang sama dengan Krampus ini, cuman berubah jadi manusia? Nah itu yang gak terlalu dijelasin sih di film ini. Sayangnya itu mitologi jadi kurang dieksplor gitu, padahal secara potensi bisa digali. Atau misalnya sosok antagonis dari film ini namanya Grilla, yang dimana setelah gue cari tahu ya, Grilla ini memang adalah mitologi dari Islandia, yang digambarkan sebagai sosok wanita yang begitu mengerikan dengan tubuh yang raksasa, punya ekor yang sangat-sangat panjang. Dan sama seperti Krampus tadi, dia adalah makhluk mitologi yang adanya pas Natal dan suka nyulik anak-anak. Makanya dia digambarkan punya kantong buat masukin anak-anaknya ke dalam kantong tersebut. Ya karakter-karakter kayak gini kan menarik sekali, bakal keren banget kalau dieksplor di filmnya. Tapi lagi-lagi karakter Grilla kayak Krampus kayak itu cuma sekedar numpang lewat doang ibaratnya gitu ya, meskipun dia antagonis namanya si Grilla ini. Tapi udah cuma kayak begitu doang, punya motivasi jahat, pengen punish anak-anak nakal ketika Natal, udah gitu doang gitu karakter. Dan secara ceritanya malah lagi-lagi pakai template yang basi banget yang selalu gue lihat di film-film liburan yang pernah gue tonton di setiap tahunnya. Padahal kan konsep mengenai Sinterklas hilang, diculik, sehingga organisasi mitologi ini panik karena seluruh dunia terpaksa harus membatalkan Natal, itu kan menarik banget ya kalau misalnya mau dieksekusi dengan bagus ya. Gua nggak masalah kalau misalnya emang lu mau pakai template basi dari film-film liburan sebelumnya, dimana ada satu karakter yang berperilaku buruk dan entah kenapa dia bisa keseret masuk ke dalam konflik mitologi, dan di akhir film konklusi akhirnya dia berubah dari yang berperilaku buruk jadi anak yang baik gitu ya. Oke, nggak apa-apa lu mau pakai template yang kayak begitu, tapi masalahnya jangan lu bikin ceritanya malah jadi kayak buddy cup antara si Chris Evans sama Dwayne Johnson buat nyari petunjuk kemana hilangnya Sinterklas, dan dalam perjalanannya itu merubah Chris Evans dari yang berperilaku buruk menjadi anak yang baik. Come on man, kayak itu cerita yang basi banget sumpah. Probably carrots. Hi, Jack. Untungnya nih ya, film ini nggak cuma ngomongin perubahan karakternya si Chris Evans yang menurut gue juga secara transisi juga maksa banget. Kayak nggak ada hubungannya di awal begini tiba-tiba di akhir jadi begitu. Kayak perjalanannya nggak mencerminkan perubahan itu gitu. Ya oke, tapi yang justru gue lebih suka di sini adalah arc karakternya si Dwayne Johnson. Bukan actingnya ya, ingat bukan acting ya. Penulisannya yang lagi-lagi meskipun ini udah ribuan kali gue temuin di film-film Natal atau film-film liburan lainnya, yang dimana penulisannya juga jadi nggak spesial, cuma ya at least ada sebuah hal yang emosional yang gue temukan ketika si Dwayne Johnson ini kan awalnya pengen pensiun sehari sebelum Natal. Jadi ini adalah Natal terakhirnya dia bareng Sinterklas gitu. Padahal dia udah kerja jadi pas pampresnya Sinterklas ini udah selama hampir setengah abad. Dan alasan kenapa dia pengen berhenti selama setengah abad bekerja sama dengan Sinterklas ini, dan nanti di akhir film kalian akan ngeliat perubahan karakternya, itu sih yang menurut gue jauh lebih ngena sebenarnya. Tapi ya, yang jadi masalah di sini dan selalu menjadi masalah di film-film yang dimainkan oleh Dwayne The Rock Johnson adalah The Rock is always be The Rock. Let the rock tell you in Chinese. Uh-oh. Chinese?
Ding bong ding dong, he's Stone Cold Aye. Dia gak acting, sumpah. Dia cuma jadi dirinya sendiri. Dan menurut gue ini adalah salah satu film yang paling parah, yang bener-bener dia gak acting, yang ya udah ini mode dia biasa, cuman bedanya tanpa komedi aja, dia jauh lebih serius karena dia pas pampresnya sinterklas gitu. Gue yakin 1000% semua orang yang punya muka dan badan kayak Dwayne Johnson, kalau misalnya ada orang di dunia yang 100% mirip sama Dwayne Johnson, dia bisa jadi The Rock anjing, mau di film apapun itu. Mau itu guru PKN gue yang selalu tidur di kelas namanya Pak Arif. Kalau tiba-tiba misalnya terjadi kayak di film Kimi no Nawa, tiba-tiba Pak Arif sang guru PKN itu tukeran tubuh sama sang The Rock, sudah bisa dipastikan Pak Arif akan langsung keluar dari sekolah, berhenti jadi guru honorer dan menjadi aktor bintang Hollywood gitu. Selamat Pak Arif, modal kerut dahi plus suara berwibawa. Let's save Christmas. Jadilah Anda Dwayne The Rock Johnson gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, lu tahu nggak apa? Berapa bayaran yang diterima sama Dwayne Johnson di film ini? Lu bisa tebak? Ini sumpah ini membagongkan sih menurut gue. 50 juta US dollar anjing. Why the hell on earth ada film mau bayar dia 50 juta US dollar? Apa sih? Andre Taulani mode Deddy Corbuzier aja, gue yakin bisa jauh lebih bagus actingnya daripada Dwayne Johnson gitu. Bayar aja 5 juta US dollar, gue yakin langsung mau. Dah, ambil tuh barang gitu. Bahkan Chris Evans ya, katanya budgetnya di atas 30 juta US dollar juga, gila. Cuman 2 aktor, udah 80 juta dolar lebih, men. Udah hampir mendekati setengah dari budget film itu sendiri. Kayak, makanya gue gak heran, pantas saya 250 juta US dollar, orang setengahnya udah buat aktornya doang. Oke, semua orang juga paham ini memang bukan tipe film yang ngejar Oscar gitu. Gak bakal dapet Oscar lah. Nominasi ya, potong nih lidah gue nih kalau masuk nominasi nih. Tapi kalau misalnya kita ngelihat film ini dari perspektif sebagai popcorn movie yang popcorn mampus gitu loh ibaratnya, bener-bener cuman hiburan tok gitu ya. Apakah duet maut Dwayne Johnson dan Chris Evans sebagai buddy cop di film ini bisa buat gue ngakak di sepanjang filmnya? Enggak juga gitu loh. Enggak sama sekali. Gue malah lebih baik garing kok sepanjang nonton film ini. Dan ini menurut gue bukan cuma sekedar masalah di penulisan. Memang banyak penulisan yang menurut gue kacau mampus gitu ya. Scene yang seolah-olah mau dibuat lucu tapi gak kesampean. Bahkan ya kemarin pas gue lagi ikut premiere kan gue diundang Warner Bros kemarin ya. Itu pas lagi adegan yang memang sengaja dibuat lucu. Gue tahu banget tuh pengen buat lucu tapi malah gak ada yang ketawa sama sekali. Karena mungkin deh, ini menurut teori gue pribadi ya, menurut gue Dwayne Johnson sama Chris Evans itu di level komedi yang sama gitu. Artinya mereka aktor komedi amfibi lah. Bisa jadi serius, bisa jadi kocak gitu. Kayak misalnya Chris Evans bisa jadi Johnny Storm yang banyak bacot gitu ya. Bisa juga jadi Captain America yang benar-benar berwibawa banget. Nah, sedangkan menurut gua Dwayne Johnson itu kalau misalnya mau bikin film yang kocak mampus, itu harus dipasangkan dengan partner yang either kocak mampus, ngakak mampus. Kayak misalnya contohnya Kevin Hart. Ya ini kan sutradaranya sama ya, sama yang buat Jumanji ya. Dan Jumanji masih ngakak menurut gua gitu. Karena sama Kevin Hart menurut gua kombinasi bagus. Atau misalnya sama Ryan Reynolds di Red Notice, menurut gua filmnya juga nggak jelas gitu ya. Cuma at least masih ada komedinya lah. Atau dipasangkan dengan karakter yang full cool mampus gitu, nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Contohnya siapa? Jason Statham gitu. Misalnya di Hobbs and Shaw, kocak mampus gitu karena kontras banget kan karakternya. Nah, sedangkan menurut gua Dwayne Johnson sama Chris Evans tuh ya udah di level yang sama gitu. Mereka bisa komedi-komedi dikit gitu, tapi mereka juga bisa cool-cool juga gitu, kayak sama-sama aja. I'm not gonna like you. Tapi gimana bang dengan visualnya yang budgetnya katanya 250 juta US dollar itu? Apakah secara CGI visual effect mengagumkan? Ya lagi-lagi 250 juta itu udah kepotong 80 buat aktornya doang. Jadi lu bisa bayangin seberapa budget untuk visual effect dan CGI-nya gitu ya. Udah pasti nggak sebesar project-project kayak misalnya MCU gitu. Jadi lu jangan bayangkan film ini akan jadi seperti Avatar gitu. Boro-boro gitu. Film kayak The Creator aja yang secara budget itu cuman 80 juta US dollar, itu budget yang buat dipakai buat aktor di film ini doang gitu ya. Itu secara visual effect ya 101 kali lipat lebih bagus dari film ini ya. CGI-nya tuh keren banget tuh. The Creators bahkan masuk nominasi Oscar juga. Gua tuh menang atau enggak? Kalah tapi sama Geoteges tahu gue ya. Dan lu compare sama film ini, come on man. Satu scene ketika Dwayne Johnson ini, ya dia punya alat kayak Ant-Man lah, bisa jadi kecil gitu. Terus dia banting-banting orang pas jadi kecil. Bangke, itu scene parah banget itu. Ya bener tuh kata-katanya si Chris Evans. Dia bilang kan, it's the most disturbing thing I've ever seen gitu. Emang gue juga nontonnya disturbing mampus aja, aneh banget. Dia jadi kecil, botak-botak itu ngelempar-lempar, kasar banget visual efeknya. That was
So disturbing. Dan kalau misalnya kalian tanya secara musiknya pun gitu ya, nih kita main tebak-tebakan game sebentar ya, daripada maki-maki terus kan ya, kita tenangkan jiwa dulu nih, kita main tebak-tebakan bentar ya. Coba kalian dengarkan musik yang satu ini. Kalian udah bisa tebak lagu itu dari film apa? Dan itulah esensi dari film Natal. Kenapa? Karena film-film Natal atau film-film hiburan itu salah satu elemen yang paling penting adalah musiknya. Karena musik itu adalah aspek yang sangat fundamental untuk membangunkan rasa nostalgia. Kayak misalnya ya tadi gue dengerin lagunya Home Alone gitu ya. Ya gue langsung ingat masa kecil gue dulu nonton di TV tabung, nonton Home Alone di Global TV, dan itu selalu keinget lewat apa? Musiknya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah itu akan kita dapatkan dari film ini? Enggak juga gitu. Kalau misalnya kita mau anggap ini film sebagai film liburan klasik gitu, film-film yang ya udah recehan lah, nggak usah pikirin logika sama sekali, ya udah cerita seadanya, yang penting bisa nostalgia, memori. Enggak juga gitu loh, karena musiknya standar aja, meskipun ya bagus, bukan gue bilang jelek ya, scoringnya tetap bagus ya. Bahkan ada satu scene ketika villainnya itu gorilla jadi gede, terus itu ada satu theme song yang ngingetin gue sama theme songnya Sandman. Makanya ketika adegan itu, gue malah mikir, apa jangan-jangan komposer musiknya si Danny Elfman. Tapi mana mau si Danny Elfman buat kompos musik film kayak beginian gitu kan. Ya soalnya memang mirip banget, dan gue yakin itu terinspirasi tuh dengan theme songnya si Danny Elfman di Spider-Man 3. Tapi balik lagi, film-film Natal tuh nggak bisa cuma sekedar bagus doang gitu. Harus bisa membangkitkan, mengcapture momen gitu, sehingga tertanam dalam hati lu dan bisa bangkit suatu ketika lu dewasa dan lu mendengarkan musik yang sama itu. Oke, itu aja sih sebenarnya untuk review gue kali ini. Kesimpulannya, apakah worth it bang untuk nonton film ini di bioskop? Ya untuk film yang tayang di bulan November, yang gue gak ngerti kenapa tayangin November gitu, kenapa gak di Desember aja, ya ngapain lu nonton sekarang? Menurut gue vibesnya belum cocok-cocok amat gitu ya. Mending lu nanti tunggu Desember, siapa tahu udah masuk di streaming kan, kalau misalnya rugi. Dan menurut gue kayak bakal rugi. Jauh lebih worth it menurut gue nonton di streaming. Kalau misalnya udah tayang nanti bareng keluarga lu saat Natal, itu jauh lebih nikmat sih kayaknya nontonnya. Ya karena memang ini film yang levelnya level streaming aja, kayak Red Notice sebelumnya kan. Makanya untuk final score yang bisa gue kasih untuk film ini, gue kasih 5,8/10 alias sampah. Ya masih masuk di kategori sampah karena masih di bawah 6. Meskipun ya tetap bisa menghibur gitu. At least gak bosen ngantuk juga sih nontonnya gitu ya. Masih ada aspek hiburan ya, karena ya aktor-aktornya bintang kayak begini menurut gue terlalu parah kalau misalnya jadi busuk mampus, enggak juga lah. Tapi sisanya balik lagi, gue pengen tahu pendapat kalian di komentar kalau udah nonton film yang satu ini kayak gimana. Oke, jangan lupa join grup Telegram, udah gue taruh linknya di description box kalau misalnya mau ngobrolin seputar perfilman khususnya di bulan-bulan akhir tahun ini. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.